Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai menyambut saudara kembar. Quran Surat Yasin 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yang berpasang-pasangan yang ditumbuhkan oleh bumi antara lain tanah dan air, api dan asap, panas dan sinarnya. Sedangkan dari diri mereka sendiri antara lain adalah jasmani dan rohani, laki-laki dan perempuan, kanan dan kiri, dan seterusnya. Adapun dari apa yang mereka tidak ketahui, antara lain senang dan susah, bahagia dan menderita, syukur dan kufur, lupa dan ingat, dan seterusnya. Mengapa senang dan susah, bahagia dan menderita, serta berhasil dan gagal, termasuk dikatakan berpasangan dari apa yang tidak mereka ketahui? Sebab pada umumnya kita, hampir semua orang, hanya mau menerima sisi senangnya saja atau bahagianya saja. Jadi bagian yang dianggap negatif tidak mau kita terima atau kita tolak. Turunnya surat Yasin 36 tersebut sebetulnya jelas bahwa Tuhan berpesan kepada kita untuk menerima dua-duanya seimbang bersama-sama, bila memang kita adalah abdinya yang bertakwa. Penolakan atau penerimaan hanya salah satunya saja menunjukkan bahwa kita adalah abdi yang tidak bertakwa. Dan Quran pun jelas menunjukkan bahwa solusi hidup hanya disediakan bagi kita yang bertakwa. Kenikmatan hidup disediakan bagi kita yang bersyukur. Hidup ridho dan diridhoi yang diperuntukkan kita yang jiwanya relatif tenang. Ketika kita masih berada di dalam surga orang tua kita karena masih terlalu muda atau terlalu kecil untuk mandiri, orang tua kita menjadi pelayan kita. Mereka melayani semua kebutuhan dan keinginan kita. Kita hanya tahu minta dan minta. Kita belum tahu kuasa dan kehendak kita sendiri. Kita sama sekali belum tahu kemauan dan kemampuan kita sendiri, karena memang usia kita yang terlalu dini untuk mengetahui semua itu. Itulah suatu kewajaran, sesuatu yang alami. Namun seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya kedewasaan kita, mestinya kita makin mandiri dan paham kemauan dan kemampuan diri sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya bertambah usia kita, bertambahnya pengalaman kita, tidak serta-merta bertambah pula kesadaran kita. Hal ini terbukti dengan belum pahamnya kita tentang hadirnya saudara kembar dalam hidup ini, yaitu senang dan susah, gagal dan berhasil, bahagia dan menderita. Ketidakpahaman ini menyebabkan kita ibarat orang yang pincang atau hanya berjalan menggunakan satu kaki. Sama sekali tidak harmonis perjalanan hidup kita. Penolakan terhadap datangnya kesusahan dalam hidup kita justru membuat kita susah. Penolakan terhadap hadirnya penderitaan dalam hidup kita justru membuat kita menderita. Penolakan kita tidak membuat kehidupan ini setuju dengan kita. Justru sebaliknya,
apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak pernah meminta persetujuan kita, tidak pernah menanyakan kesiapan kita. Yang terjadi, terjadilah. Memisahkan senang dan susah sebagai saudara kembar adalah suatu kemustahilan. Ibarat memisahkan matahari dan sinarnya, laut dan ombaknya, gula dan manisnya. Penolakan kita terhadap hal ini hanyalah bukti ketidakpahaman kita, dan itulah sumber penderitaan kita. Bila kita tidak ingin menderita, atau bila kita ingin bahagia, tidak ada cara lain kecuali harus menerima dua-duanya. Akan lebih baik bila kita bisa mensyukurinya, sebab rasa syukur adalah rahasia keberhasilan hidup, rahasia kenikmatan hidup. Dan syukur itu mustahil tanpa adanya keterhubungan kita dengan Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, yang diwakili roh suci yang ada di dalam diri setiap manusia. Kesadaran tentang adanya saudara kembar yang paling utama dalam hidup ini adalah jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Itulah hakikat saudara kembar yang sebenarnya. Kita punya saudara kembar dalam diri kita, semisal kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan dan tangan kiri. Dua-duanya tidak akan berarti tanpa adanya saudara kembar jasmani dan rohani. Bahkan kita pun tidak akan mengenal senang dan susah. Senang dan susah hanya dialami oleh mereka yang hidup, yang masih memiliki jasmani dan rohani. Maha Suci. Makna Maha Suci dari Tuhan yang Maha Suci yang utama adalah Tuhan suci dari kesalahan dan kekhilafan. Artinya mustahil jika Tuhan itu salah dan disalahkan. Dan nyatanya Tuhan telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan sebagai saudara kembar. Itulah bukti adanya kesucian Tuhan. Maka sungguh celaka kita bila kita tidak mampu memahaminya hingga tidak mampu mengakuinya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim selalu mewanti-wanti kita sebagaimana yang selalu dibacakan para khatib di setiap sholat Jumat. Seruan untuk bertakwa sepenuh-penuhnya bertakwa. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh pada segala ketetapan Tuhan, pada segala hukum Tuhan, termasuk ketetapan adanya ciptaan Tuhan yang serba berpasang-pasangan sebagaimana surat Yasin ayat 36 tersebut di atas. Nah, bila kesadaran kita telah sampai di sini, masihkah kita belum bersikap adil? Masihkah kita bersikap pilih kasih, hanya mau menerima senangnya saja atau enaknya saja? Masihkah kita tidak mau menyambut hadirnya saudara kembar tersebut? Masihkah kita tidak mampu mensyukuri keduanya? Jika tidak mampu, benarkah kita hamba yang bertakwa atau justru kita bukan hambanya? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.